Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita insya Allah akan membahas tentang iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu mendapatkan kesehatan, kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi zidna wa sakni fahman. Raditu billahi rabbil islami dinan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan bahas tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita ke materinya. Silakan perhatikan apa iman. Bisa dilihat di slide itu. Iman artinya secara bahasa percaya atau yakin. Iman percaya atau yakin. Seram istilah adalah yakin setulus hati, diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan kita. Itu arti iman yang kita pahami. Iman artinya percaya atau yakin secara bahasa. Dan iman itu yakin setulus hati, diucapkan dengan lisan kita, kemudian kita mengamalkannya dengan anggota tubuh kita. Kemudian kita masuk kepada malaikat. Pengertian kita adalah iman kepada malaikat. Berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat. Ya, atau kita percaya bahwa malaikat-malaikat itu ada benar adanya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat di sini kalau tugasnya menyampaikan sesuatu. Nah, sesuatu itu apa? Nanti kita kaji di slide berikutnya. Sedangkan malaikat itu sendiri adalah makhluk gaib, ya termasuk makhluk gaib. Dan kita harus percaya karena bagian daripada iman adalah percaya kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi orang yang beriman adalah orang yang adalah percaya kepada hal-hal yang gaib, termasuk malaikat sifatnya gaib. Makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya sebagai utusan yang taat dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat tugasnya menyampaikan sesuatu. Namun kalau kita lihat malaikat itu apa? Ya sifatnya adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya atau nur dan sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang taat dan patuh pada Allah. Maksudnya apa? Semua malaikat adalah taat dan patuh pada perintah Allah. Selalu patuh. Kalau manusia ada yang patuh, ada yang ingkar. Sifatnya. Kalau malaikat selalu taat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Sifat mereka. Selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala, selalu menjalankan perintah-perintah yang ditetapkan kepada malaikat tersebut. Jadi kalau kita simpulkan, jadi iman kepada malaikat adalah meyakini sepenuh hati
bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan perintahnya. Perintah siapa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengimani akan selalu menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dalam berbuat dan berkata. Kenapa harus berhati-hati? Karena Allah mengutus malaikat-malaikat beserta tugas-tugasnya. Antara lain yang mengawasi kita. Jadi orang yang mengimaninya bahwa Allah, bahwa malaikat itu ada akan selalu menggunakan seluruh anggota tubuh kita untuk lebih berhati-hati dan berbuat dalam kehidupan ini. Karena apa? Karena dicatat oleh malaikat. Siapa malaikatnya? Nanti kita bahas ya. Siapa yang mencatat, siapa yang mengawasi kita dan sebagainya. Itulah malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Hukum beriman kepada malaikat. Nah, kita masuk pada hukumnya. Kalau tadi pengertiannya iman para malaikat berarti meyakini bahwa Allah SWT benar-benar mengutusnya malaikat. Kan? Kemudian malaikatnya itu sendiri diciptakan dari nur, dari unsur unsur cahaya, ya, yang sifatnya selalu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak pernah ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita ke hukum beriman kepada malaikat. Hukumnya apa nih? Fardu ain. Fardu ain adalah kewajiban atas diri sendiri, ya, tidak boleh diwakilkan, tidak boleh diwakilkan. Contoh, saya beriman kepada malaikat satu aja, yang lain saya nggak percaya deh, kamu aja. Maka tidak boleh, karena hukumnya adalah fardu ain. Kalau beriman ya beriman seutuhnya, tidak boleh dipenggal-penggal. Kalau kita bisa lihat dari sumber hukumnya adalah di Quran surah Al-Baqarah ayat 285 atau di surah An-Nisa ayat 76. Sumber hukum yang berasal dari mana? Yang menerangkan dengan malaikat. Nah, sumber hukumnya itu bisa berasal dari Al-Quran, contoh 285 Al-Baqarah, kemudian sumber hukum yang berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW lewat Bukhari dan Muslim nanti. Nah, itu sengaja saya tidak tampilkan buat kalian nanti mencari referensi ya. Sumber-sumber hukum yang menerangkan tentang iman kepada malaikat. Antara lain di sini ada hadis ada, kemudian hadis-hadis Nabi. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim nanti dicari. Nah, kita ke penciptaan malaikat. Nah, adanya perbedaan ya. Berarti ada perbedaan antara malaikat jin dan manusia. Kita pertama, Allah menciptakan malaikat melalui apa? Malaikat, ini gambarnya malaikat, dan gambarnya maksud saya, runtutannya. Jika malaikat diciptakan oleh Allah melalui atau unsurnya dari apa? Dari nur cahaya dan didefinisikan mempunyai sayap-sayap. Ya. Jadi, tapi tidak usah dibayangkan terlalu seperti apa dramatis. Tapi kita yakin saja bahwa Allah SWT benar-benar menciptakan malaikat dan mengutusnya untuk kehidupan manusia. Ya, dan dan sifatnya adalah ada yang malaikat itu bersayap. Banyak hadisnya ini menjelaskan. Nah, tentang konsep ini. Malaikat diciptakan dari cahaya dan mempunyai sayap. Itulah malaikat. Kemudian yang kedua, jin. Jin diciptakan oleh Allah dari api yang menyala-nyala, merah, ini api yang menyala-nyala. Unsurnya panas. Jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api yang menyala. Dan manusia diciptakan dari unsur dari tanah. Manusia diciptakan dari tanah. Itulah perbedaan kita. Malaikat dari cahaya diciptakan mempunyai sayap. Jin diciptakan dari api dan manusia diciptakan dari tanah. Yang sifat abstrak atau nyata, konkret, yang konkret adalah manusia. Jin dan malaikat sifatnya gaib. Tapi kita wajib mempercayai karena kita beriman kepada malaikat malaikat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, perbedaan antara malaikat, manusia dan jin. Nah, kita lihat skema ini. Saya buat seperti ini ya. Nah, pertama malaikat. Malaikat sifatnya gaib ya. Gaib kan? Tidak nampak pada kita. Nah, malaikat gaib. No nafsu, no, saya Inggris tidak.
tidak nafsu, tidak memiliki nafsu. Maksud malaikat tidak memiliki nafsu biasa. Kemudian taat, selalu taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau bertasbih, bertasbih, terus perintah itulah ketaatan jin, ketaatan malaikat. Maaf, ketaatan malaikat. Tidak berjenis kelamin, no jenis kelamin. Malaikat yang saya pahami adalah tidak memiliki jenis kelamin. Kemudian no eat, no drink, sleep and married. Nah, dikit-dikit ya. No eat, tidak makan. Ini kata dasar bahasa Inggris masih kata dasar ini. Cuma saya bukan apa, cuma mengingat-ingat biar lebih ingat saja. Ya. No, tidak eat. Makan berarti malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur dan tidak menikah. Itu sifat malaikat. Ya. Statis. Statis artinya tetap aja tidak berubah-ubah. Kalau kebalikan dari statis adalah dinamis. Dinamis itu sifatnya yang berubah-ubah. Seperti apa? Sifat kita manusia. Contohnya apa? Kalau kita sekarang sifatnya seperti ini, besok kita berubah. Kalau keadaan kita seperti ini, besok bisa berubah. Itu dinamis. Kehidupan ini, di dunia ini sifatnya dinamis. Ya, berubah-ubah. Seperti kalian sekarang kelas 1 atau kelas 10, tahun depan bisa jadi kelas 11. Atau bahkan keluar tahun. Dinamis kehidupan, dinamis. Tapi kalau malaikat adalah statis. Sifatnya tetap. Kemudian kita ke bawah, ini kepada manusia. Perbedaannya manusia, malaikat tadi sudah. Manusia adalah sifatnya nyata, konkret ya. Bedanya dengan malaikat tadi malaikat gaib. Kalau manusia nyata. Kalau manusia memiliki nafsu, malaikat tidak. Ya. Kalau manusia ada yang taat, ada juga yang durhaka. Nah, artinya ada yang bertakwa, ada yang tidak bertakwa ya. Ada baik dan tidak baik. Sifat manusia. Kalau malaikat selalu taat pada Allah. Kemudian manusia berjenis kelamin, beda ya. Nah, malaikat tidak. Kalau manusia MMTK apa nih ya? Makan, minum, ya, nikah, tidur dan sebagainya ya. Ini kegiatannya, sifat-sifat manusianya. Kemudian dinamis. Dinamis artinya tadi yang saya sampaikan adalah selalu berubah-ubah, tidak tetap, tidak ajeg. Kalau ajeg namanya statis. Kalau kebalikan dari ajeg atau statis adalah dinamis, terlalu berubah-ubah. Itu sifat manusia. Kemudian kita lanjut lagi ke jin. Siapa jin? Nah, jin adalah makhluk ciptaan Allah sama ya. Karena kita diciptakan oleh Allah SWT. Sifatnya apa? Sifatnya gaib. Seperti malaikat ya. Jin gaib seperti malaikat. Punya nafsu, dia punya nafsu. Ya, jin punya nafsu. Jin kurang lebih manusia nih. Ada yang taat, ada yang durhaka. Ada yang berarti ada jin yang beriman ada. Ada yang jin yang durhaka ada. Kan Qurannya menyebutkan Wama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk penyembah padaku. Ya, teksnya. Jadi jin dan manusia ada persamaan nih. Bisa ada yang taat, ada yang taat. Kemudian berjenis kelamin seperti manusia. Jin berarti ada jin laki-laki dan jin perempuan. Nih, makan, minum, tidur, dan sebagainya ya. Punya akal juga ya. Kalian pikiran punya, berarti jin punya akal dan pikiran. Manusia punya, dinamis dan akalnya berubah-ubah. Ya, terus sedikit materi perbedaan ini. Jadi saya ulang, malaikat sifatnya gaib, manusia nyata, jin gaib. Malaikat punya nafsu, manusia punya nafsu. Maaf, malaikat tidak punya nafsu, manusia punya nafsu, jin punya nafsu. Malaikat sifatnya taat, manusia ada yang taat, ada yang durhaka, jin ada yang taat, ada yang durhaka. Malaikat tidak berjenis kelamin, manusia berjenis kelamin, jin berjenis kelamin. Malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur, manusia sebaliknya makan, minum, tidur, kawin dan sebagainya. Ya, dan juga jin. Malaikat sifatnya statis, ajik tetap. Kalau manusia dinamis. Oke, ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat ke tugas-tugas malaikat. Ya, ini masih dasar-dasar ya, tugas-tugas malaikat.
Ini kita ambil yang dasar yang gampang-gampang saja. Jadi kalau lebih detailnya mungkin ada di penjelasan-penjelasan kitab dan sebagainya ya. Kita ambil dari materi pelajaran yang disampaikan atau yang ada pada buku materi kelas 10 saja. Tugas malaikat yang pertama, kita mulai dari muka Jibril. Nah, Jibril tugasnya adalah wahyu, sembarang wahyu. Berarti menyampaikan wahyu maksudnya. Jibril menyampaikan wahyu. Ya, wahyu. Berarti urusan wahyu ini urusan malaikat Jibril. Sebagai contoh, wahyu-wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah melalui perantara malaikat Jibril. Dan tugas malaikat yang lain adalah Mikail. Mikail mengatur urusan manusia ya. Mikail ingat mengatur urusan manusia. Biar urusan manusia diatur oleh Mikail. Israel, nah, ini malaikat cabut nyawa ya. Maksudnya mencabut nyawa setiap Allah Subhanahu wa taala. Besok siapa? Manusia. Kalau udah malaikat Israel yang datang, maka cabut terakhir depan sesuatu itu. Kemudian ada Israfil, sangkakala ini apa? Meniup sangkakala artinya ya, ketika menjelang hari kiamat, meniup sangkakala. Itu adalah tugasnya malaikat Israfil. Munkar, nah, munkar dan nakir biasanya kita pahami dua orang malaikat yang menanyai di dalam kubur ya, menguji ya, kan sama dengan menanya menguji ya, dua malaikat ini ya. Munkar dan nakir berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan. Nggak usah dihafalkan pertanyaannya, karena itu keimanan yang kita akan jawab. Munkar dan nakir nantinya tidak harus kita hafalin, seperti kita belajar. Yang penting kita melaksanakan kewajiban kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bekal yang lebih baik adalah bekal takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Nanti dengan bekal takwa kita akan bisa menjawab semua pertanyaan muka dan nakir. Kemudian berikutnya adalah malaikat Raqib. Nah, Raqib adalah pencatat amal baik. Nah, di mana ya ini yang selalu mengikuti kita gitu ya. Selalu ada di samping kita bahwa Raqib adalah catat amal baik. Sekecil apapun amal-amal baik kita akan dicatat oleh Raqib sebagai bukti perbuatan kita. Kemudian ada atid. Nah, atid, rokib dan atid berada bersampingan ya. Atid adalah malaikat yang bertugas mencatat. Saat ini mencatat ya. Kiraman katibin. Catat yang mulia. Catat amal baik dan amal buruk ya. Maka kita jangan coba-coba untuk beramal yang buruk. Karena apa? Karena ada catatannya. Nanti ada rekamannya, ada rekodnya. Ketika menghadapi berhadapan dengan Allah SWT, setelah rekaman kita ini baik dan buruknya tergantung pada siapa, pada kehidupan kita masing-masing. Tidak diserahkan kepada orang lain. Karena bagaimana? Jadi tanggung jawabnya nafsi sendiri. Kamu akan bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan di dunia ini. Begitu juga orang lain akan bertanggung jawab dengan kehidupannya sendiri. Kita tidak boleh mewakilkan. Yang baik-baik aja buat kita, jelek tetap nggak boleh. Karena sifatnya adalah individu ya. Jadi setelah belajar ini diharapkan kita semakin waspada dalam kehidupan. Waspada gimana? Ya selalu beramal baik, selalu berbuat baik kepada siapapun ya. Karena dicatat oleh para malaikat. Kemudian berikutnya malaikat Malik. Ini neraka nih. Sama dengan neraka. Jadi malaikat Malik adalah mungkin pengawal atau tuanya yang menjaga neraka, mungkin malaikat Malik ya. Nanti dengan seram mukanya mungkin ada istilah demikian. Barang siapa masuk dalam neraka melihat mukanya sudah seram, melihat malaikat Malik. Kalau mau hindari ketemu, nggak ingin ketemu malaikat Malik ya sudah kita banyak-banyak berbuat kesolehan atau pendeknya mari bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih mulia nanti siapa? Bukan orang yang kaya, orang miskin, orang yang apa? Bukan kaya, bukan miskin, bukan pejabat, bukan siapa-siapa. Yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala menurut konsep kami adalah orang yang lebih bertakwa. Inna akramakum indallahil atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, itulah jadi kesempatan kita. Kita jadi apapun dalam kehidupan kita nggak masalah.
kita jadi guru, kita jadi apakah. Jadi yang penting adalah ketika urusan agama kita wajib menjadi orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nanti kembali kepada kita masing-masing. Itulah makanya dalam kehidupan ingat ya apa yang kita lakukan ada yang mencatat. Seburuk-buruk apapun pekerjaan kita ada yang mencatat. Nah, sebaik atau sekecil apapun perbuatan kita yang baik-baik juga dicatat oleh malaikat ya, sebagai terancam perbendaharaan kita ketika kita menghadapi atau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah catatan kehidupan kita. Lalu kita mau kemana? Apakah kita masuk ke dalam surga atau ke dalam neraka? Hanya dua pilihannya. Kalau tidak surga ya neraka. Dengan beriman kepada malaikat, insya Allah kita akan lebih bermawas diri hati-hati dalam kehidupan kita. Apalagi sebagai pelajar, ayo kita semangat untuk menuntut ilmu, kemudian kita amalkan aplikasi dalam kehidupan kita. Kemudian yang terakhir adalah malaikat Ridwan, ini surga. Ini malaikat Ridwan di penjaga surga yang kita harapkan bisa masuk ke sini ya. Itulah tugas-tugas malaikat. Ya. Nah, Jibril, Mikail, Israel, Israfil, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Malik. Ridwan. Kita lanjutkan. Mungkin ini eh, materi tentang malaikat-malaikat di sini ya. Dengan demikian, materi sedikit ini bisa kita jadikan sebagai bahan untuk kita belajar. Jadi dikaji kembali, dibaca lagi, cari referensi, cari sumber-sumber yang relevan atau sesuai dengan materi kita ini. Ini secara desainnya saja. Nanti kalian cari, kemudian kalian kembangkan sebagai pembelajaran bab iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sekian, maaf atas kekurangan, mudah-mudahan kita paham dalam pembelajaran kali ini. Kita akhiri, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.